Untuk menanggapi surat dari Suster Elena Guerra, Paus Leo ke-13 juga melakukan suatu tindakan penting, di mana atas nama seluruh gereja, Paus Leo ke-13 mengawali abad ke-20, tepatnya tanggal 1 Januari 1901. Paus Leo ke-13 mempersembahkan abad ke-20 kepada Roh Kudus dengan secara meriah menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus. Abad 20 ini dipersembahkan secara khusus kepada Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus secara baru. Dan ini suatu fakta sejarah yang unik di tempat yang berbeda. Kalau tadi Paus melakukan di Basilika Santo Petrus di Vatikan Roma, Italia ya. Pada waktu yang bersamaan ini kemudian ternyata ada sekelompok kecil gereja Metodis dengan pendetanya Charles Parham berdoa bersama untuk mohon supaya Roh Kudus hadir secara baru pada abad 20, dan pada saat itu mereka mengalami apa yang kemudian kita kenal sebagai pencurahan Roh Kudus pertama kali. Dan ada seorang wanita jemaat dari gereja Metodis itu, yaitu Agnes Osman, kemudian mengalami dan menerima karunia doa dalam bahasa roh. Apa yang terjadi pada pembaharuan rohani oleh Roh Kudus ini pada zaman ini, yaitu mulai abad ke-20, ini adalah suatu anugerah ekumenisme. Jadi dalam hal ini pada waktu yang bersamaan sama-sama 1 Januari, Paus berdoa khusus mempersembahkan abad 20 kepada Roh Kudus atas permintaan Santa Elena Guerra. Kemudian walau berbeda tempat di Topeka, Kansas, Amerika Serikat, kemudian satu kelompok kecil gereja Metodis merenungkan kisah para rasul dan memohon untuk kehadiran baru Roh Kudus pada abad 20. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah kemudian satu kelompok kecil ini berdoa, saya lihat dulu sejarahnya ini dari mulai gerakan karismatik dalam gereja Protestan ya. Kemudian mereka mulai juga menyebar di kalangan Protestan, tetapi reaksi sama. Ada suatu pembaharuan, bisa terjadi pro dan kontra. Bisa juga terjadi penolakan yang keras juga di kalangan Protestan. Sehingga akhirnya gerakan ini memutuskan untuk menyebut dirinya sebagai gerakan Pentakosta dan juga karismatik. Mereka menyebut dirinya sebagai angkatan ketiga dari kekristenan. Ya, jadi angkatan pertama mereka sebut yaitu gereja Katolik, lalu angkatan kedua Protestan, angkatan ketiganya ini gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Ini yang ada dalam sejarah. Ya puji Tuhan ya, karena bertahun-tahun lalu saya juga ya sering mengajar berkaitan dengan karismatika, mau tidak mau juga menggali juga hal-hal yang bersifat sejarah ini. Karena dari sini kita dapat belajar dari sejarah ya, sebenarnya apa sih rencana Tuhan untuk pembaharuan rohani yang dikerjakan Roh Kudus zaman ini. Jangan hanya karena prasangka, hanya karena tidak paham sesungguhnya, atau mungkin melihat yang aneh-aneh. Ya saya katakan juga maaf di kalangan karismatik dengan rendah hati kami juga minta maaf karena juga muncul juga ekses-ekses aneh-aneh yang bikin orang juga makin menolak. Seperti itu ya. Tetapi kita mau melihat sebenarnya seperti kata-kata Paus Fransiskus, ini adalah arus rahmat yang baru. Jangan sampai kalau ini arus rahmat, kemudian kita melewatkan begitu saja ya, arus rahmat ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi rupanya tadi ya, di kalangan Protestan pun kemudian menimbulkan pro dan kontra, sampai akhirnya mereka menyebut diri sebagai angkatan ketiga dari kekristenan. Sedangkan apa yang selanjutnya terjadi dalam gereja Katolik, tentu dalam hal ini segala peristiwa kalau kemudian dianggap sebagai satu kelahiran pembaruan karismatik Katolik dalam gereja Katolik,
yaitu pada tahun 1967 yang sebentar lagi akan kita rayakan pada 18 Februari nanti, ini juga tidak terlepas dari penyelenggaraan Tuhan. Jadi bagaimana kemudian kita lihat dalam gereja Katolik sendiri, yaitu kemudian ada suatu pembaharuan secara menyeluruh atas seluruh gereja, yaitu melalui Konsili Vatikan kedua yang dimulai pada 11 Oktober 1962 dibuka oleh Paus Yohanes ke-23 dan kemudian ditutup oleh penggantinya Paus Paulus ke-6 yaitu 8 Desember 1965. Tetapi satu hal yang begitu indah yang menjadi doa dari Paus Yohanes ke-23, ya beliau sekarang juga sudah santo ya, Paus Yohanes ke-23, doa dalam pembukaan Konsili Vatikan kedua, beliau menyatakan, perbaharuilah keajaiban-keajaibanmu di masa ini ya Tuhan, seperti suatu Pentakosta yang baru. Perbaharuilah keajaiban-keajaibanmu di masa ini ya Tuhan, seperti suatu Pentakosta yang baru. Dan rupanya doa Paus Yohanes ke-23 ketika membuka Konsili Vatikan kedua ini, kemudian didengarkan oleh Tuhan. Ya, pasca Konsili Vatikan kedua ya, rupanya kemudian gereja juga mengalami badai yang besar. Karena seiring perkembangan sekularisme di Amerika dan Eropa, badai yang besar juga melanda gereja. Yang oleh Paus Paulus ke-6 dalam satu audiensi disebut serangan setan yang mau merontokkan buah-buah Konsili Vatikan kedua. Jadi kalau kemudian dari fakta sejarahnya banyak orang meninggalkan gereja dan itu dampak yang sangat terasa lebih-lebih di Eropa ya. Lalu kemudian ya banyak sekali imam, biarawan-biarawati juga meninggalkan panggilannya. Lalu kemudian perkembangan sekularisme dan isme-isme yang lain ya, materialisme, hedonisme, lalu kemudian juga ateisme yang sangat marak di Eropa. Tetapi kemudian rupanya di tengah badai besar yang melanda gereja pada waktu itu, ya pasca Konsili Vatikan kedua ya, jadi setelah tahun 1965, rupanya kemudian dalam waktu yang relatif singkat, bagaimana Tuhan bekerja untuk satu pembaharuan rohani dalam gereja Katolik. Ada beberapa orang yang diantara dosen, awal-awalnya dosen, dari sejarah ada 2 dosen, yang mereka artinya apa? Di antara para intelektual Katolik ya, para dosen dan sebagainya, yang kemudian berkumpul dalam satu kongres, disebut Kongres Kursilo. Intinya mereka membawa satu keprihatinan dengan segala apa yang sedang terjadi di dalam gereja Katolik. Badai besar ya, di mana banyak orang meninggalkan gereja dan sebagainya ya. Sekularisme yang sangat berkembang. Suatu keprihatinan yang dalam, tetapi juga satu kesepakatan untuk berdoa bersama untuk pembaruan gereja. Dan rupanya secara konkret itu kemudian dinyatakan melalui suatu retret akhir pekan di Universitas Duquesne, kemudian dikenal Duquesne Weekend, yaitu pada tanggal 17 sampai 19 Februari 1967. Jadi dalam Duquesne Weekend ini berkumpul kurang lebih 30 orang yang terdiri dosen dan mahasiswa. Mereka berkumpul dalam retret akhir pekan di Universitas Duquesne, Pittsburgh, Amerika Serikat. Mereka bersama merenungkan kisah para rasul, 4 bab pertama dari kisah para rasul, lalu juga beberapa buku yang menjadi pengantar. Ya, tetapi ini kemudian mereka bawa masuk dalam suatu retret. Dan apa yang terjadi dalam retret ini? Rupanya pada tanggal 18 hari Sabtu ya, ada yang berulang tahun, lalu kemudian ada seorang mahasiswi, Patty Gallagher. Kemudian dia naik ke arah lantai kedua, lalu untuk memanggil teman-temannya untuk merayakan ulang tahun seorang teman. Tetapi pada saat dia melewati kapel, Patty Gallagher kemudian merasa tergerak untuk masuk ke kapel, lalu kemudian untuk berlutut di hadapan tabernakel, di mana
Tuhan Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus, ditatakan di tabernakel itu. Lalu kemudian dia di situ mulai diliputi suatu sukacita yang besar, satu kerinduan yang besar. Dan pada saat itulah kemudian dia mengalami di depan tabernakel ini kehadiran baru Roh Kudus yang kita kenal sebagai pencurahan Roh Kudus, dan kemudian juga mulai mendoakan bahasa roh. Jadi ini suatu rahmat yang begitu besar. Dan ketika dia kemudian setelah selesai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, juga mengalami sendiri kehadiran baru Roh Kudus itu, rupanya kemudian ketika dia datang ke teman-temannya melihat dia, waduh, wajahnya memancarkan suatu sukacita yang besar, satu terang. Atau mungkin ya kalau kita lihat dari kalangan pengalaman rohani yang disebut glowing in the spirit ya. Jadi bagaimana wajah itu memancarkan suatu sinar yang kemudian teman-temannya bertanya-tanya, kenapa dia ini? Akhirnya kemudian mereka setelah Patty Gallagher ini menceritakan apa yang dia alami, akhirnya mereka kemudian berkumpul bersama di kapel. Mereka berdoa bersama dan satu persatu kemudian mengalami apa yang kita kenal sebagai pencurahan Roh Kudus. Jadi inilah yang kemudian satu peristiwa yang terjadi di kapel di Duquesne University ini dianggap pada saat itu 18 Februari 1967 dianggap satu titik awal kelahiran dari pembaharuan karismatik Katolik. Yesus sendiri yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Yesus yang mau mencurahkan Roh Kudus yang dialami oleh Patty Gallagher pada saat itu. Dan ini suatu pembaruan rohani yang terjadi dalam waktu relatif singkat, menyebar ke seluruh gereja.